In every photo I see of myself, I look so uncomfortable. I wish my hair was longer and wish I was taller. Pada suatu waktu di desa terpencil ada sebuah keluarga nelayan di pesisir pantai wilayah Sumatera Barat. Karena kondisi keuangan keluarga memprihatinkan, sang ayah memutuskan untuk mencari nafkah di negeri seberang dengan mengarungi lautan yang luas. Bu, ayah ingin merantau pergi ke negeri seberang. Mengapa ayah ingin merantau? Karena ayah tidak bisa membiarkan kondisi keuangan kita seperti ini terus. Tapi ya, Mau bagaimana lagi? Jalan satu-satunya yang ayah bisa lakukan adalah merantau pergi ke negeri seberang untuk mencari uang yang banyak. baiklah ya, kalau itu emang jalan terbaik untuk kita semua. Ayah pun berpamitan kepada ibu. Bu, ayah pergi merantau ya. Jaga dirimu dan maling baik-baik. Jika ayah sudah mendapatkan uang yang banyak, maka ayah akan kembali. Baiklah ya, aku akan menunggumu di sini. Hati-hati dan jangan lupakan aku dan anakmu. Ayah pun berangkat dengan menggunakan perahu. Ayah Malin tidak pernah kembali ke kampung halamannya sehingga ibunya harus menggantikan posisi ayah Malin untuk mencari nafkah. Malin selalu merasa kasihan kepada ibunya dan berniat untuk memperbaiki situasi ini. Suatu hari, terdengar ketukan pintu pada rumah Malin Kundang. Assalamualaikum, Malin. Waalaikumsalam sahabatku Rashid. Apa kabarmu? Alhamdulillah, kabarku baik. Bagaimana dengan sangat sehat yang seperti yang kau lihat ini? Ada kabar apa yang kau bawa untukku? Tepat sekali, aku membawa kabar baik untukmu, kawan. Oke, silakan masuk. Kabar gembira apakah itu, kawan? Baru aja aku ngeliat kapal besar bersandar di pantai air manis. Kupikir mungkin kita bisa ikut menumpang sekembali dari tempat ini. Maksudmu, kita akan pergi merantau? Untuk saja itu yang kumaksud. Kau nggak bosan hidup miskin seperti ini? Bukankah kau ingin membahagiakan ibumu? Ayolah Malin, ikutlah bersamaku. Aku sangat ingin pergi. Tetapi bagaimana dengan ibuku? Aku harus berbicara dengannya terlebih dahulu. Baiklah, bicara dengan ibumu. Setelah kau mendapatkan restu, temuilah aku. Kita akan merantau bersama. Baiklah, terima kasih, kawan. Malin pun bergegas untuk memberitahu ibunya. Bu, aku ingin ngomong dengan ibu sebentar. Baiklah, Malin. Bu, aku ingin merantau. Mengapa kau ingin merantau, nak? Temani ibu aja di sini. Cukup ayahmu saja yang pergi merantau ke negeri sebelah. Awalnya ibu Malin Kundang kurang setuju, mengingat suaminya juga tidak pernah kembali setelah pergi merantau, tetapi Malin tetap bersikeras. Aku juga ingin seperti ayah. Aku kasihan dengan ibu yang membanting tulang mencari nafkah untuk kita. Aku juga ingin mencari nafkah untuk kita. Akhirnya, sang ibu rela melepas Malin pergi merantau. Baiklah, Malin. Ibu akan mengizinkannya. Jangan lupakan ibu ya, nak. Ibu akan selalu menunggumu di sini sampai kau pulang. Aku akan kembali. Malin dan temannya pun pergi merantau dengan menumpang kapal orang saudagar kaya. Selama berada di kapal, Malin banyak belajar tentang ilmu pelayaran pada anak buah kapal yang sudah berpengalaman. Setelah diperhatikan oleh sang saudagar kaya, ia menyadari bahwa Malin lebih ulet dan memiliki kinerja yang lebih baik daripada Rashid. Karena beberapa pertimbangan, Rashid pun dipulangkan oleh sang saudagar ke pulau asalnya. Suatu ketika, datanglah putri saudagar ke tempat Malin bekerja. Ia bermaksud untuk meninjau bisnis milik ayahnya yang suatu saat nanti akan menjadi miliknya. Setelah beberapa hari melakukan peninjauan terhadap bisnis perdagangan ayahnya, putri tersebut pun diam-diam memperhatikan salah satu karyawan yang memiliki etos kerja yang berbeda dengan yang lainnya. Lama-kelamaan, ia pun mulai tertarik pada karyawan tersebut yang tak lain adalah Malin Kundang. Pegawai itu siapa ya? Pegawai itu bernama Malin Kundang. Ada apa dengan dia, putriku? Dia hanya terlihat lebih giat. Sejak hari itu, putri saudagar mulai melirik-lirik ke Malin. Dan semakin lama pun, putri saudagar semakin jatuh hati dengan Malin. Karena dipercayai oleh sang saudagar, saudagar pun memberikan Malin salah satu cabangnya.
sang putri semakin jatuh cinta pada Malin, dan tak lama kemudian mereka pun dinikahkan. Setelah acara pernikahan, Putri Saudagar mengajak Malin bertamasya ke suatu pulau yang tanpa disadari oleh Putri Saudagar adalah kampung halaman Malin. Rumor pun mulai beredar di kampung halaman Malin, di mana suatu kapal besar akan datang pada pulau mereka. Tetangga Manda Rubaya pun mulai mendengar mengenai rumor ini dan ingin berbicara dengannya. Assalamualaikum Mande. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan dulu. Saya mendengar rumor Mande bahwa sebuah kapal besar akan tiba. Dan saya juga mendengar bahwa kapal tersebut dimiliki oleh saudagar kaya. Apakah menurut Mande bahwa kapal tersebut milik Malin? Sudah lama Malin meninggalkan saya. Apakah mungkin ia akan kembali ke kampung halamannya? Kita lihat saja besok. Kapal besar pun tiba dan dikerumuni oleh banyak orang. Saat sang saudagar Malin turun dari kapal, beberapa orang mengenalinya dan dengan segera memanggil Manda Rubaya. Manda Rubaya pun tiba pada tepi pantai di mana Malin dan istrinya berada. Apakah itu kau? Wanita itu, dia sepertinya mengenalmu, Kanda. Saya tidak tahu, sepertinya hanya pengemis. Alhamdulillah, nak, kau terlihat sangat sehat dan bugar. Mengapa engkau tidak mengabari ibu terlebih dahulu? Kanda, apakah dia itu ibumu? Melihat ibunya yang datang dari kejauhan, berlari menghampirinya dengan pakaian compang-camping, Malin pun merasa sangat malu, terlebih terhadap istrinya. Kan, ibuku tidak seburuk rupa ini. Apakah telah lupa dengan ibumu, Malin? Berhenti berpura-pura jadi ibuku. Aku yang telah mengandung, menyusuimu, bahkan membesarkanmu, Malin. Enyahlah kau. Mendengar kata-kata Malin, Manda pun menangis menahan kesedihan yang luar biasa. Ia pun pergi meninggalkan Malin dan istrinya. Manda tersungkur ke tanah sambil menengadah tangan ke atas. Ya Tuhan, apa yang terjadi dengan anakku Malin? Mengapa ia berubah setelah sekian lama? Jika ia bukan anakku, maka maafkanlah dia. Jika ia adalah anakku, maka berilah dia hukuman. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh di tengah lautan, di sebuah kapal yang dinaiki oleh Malin dan istrinya. Kilat menyambar-nyambar, badai semakin kuat, dan kapal besar pun terguling. Seketika, kilat dengan kekuatan sambaran yang luar biasa menyambar tubuh Malin. Ia berteriak sekencang-kencangnya sebelum akhirnya ia tersungkur bersujud meminta maaf kepada ibunya. Ibu, maafkan aku yang telah berdurhaka padamu. Tolong! Akhirnya Malin pun tenggelam. Assalamualaikum Malin. Waalaikumsalam. Sahabatku Rasid, apa kabarmu? Alhamdulillah, kabarku sehat walafiat. Bagaimana denganmu? Bu, aku ingin ngomong dengan ibu sebentar. Baiklah, Malin. Jangan! Andaikan kau tahu rasa sayang melebihi rasa sakit ini, mungkin kau takkan pernah menyangka mengapa ku tetap di sini. Sampai kau lelah menyakitiku, sebisaku takkan mengusikmu. Ku akan mencoba untuk